untuk share hari ini, judulnya saya akan taruh di belakang. Judulnya saya akan sebutkan judulnya di akhir-akhir dari khotbah. Saya rindu semua kita bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku. Saudaraku yang terkasih, jika seseorang berbuat dosa dan tidak dapat pengampunan, apa yang terjadi? Saya ulang, jika seseorang berbuat dosa dan tidak ada pengampunan, apa yang terjadi? Dia harus tanggung hukuman atas dosa-dosa itu. Oleh sebab itu, Allah berbelas kasih kepada kita lewat pengampunan dosa, lewat mengampuni dosa kita. Tapi iblis merasa nggak adil. Iblis merasa tidak adil. Kenapa? Jika pengampunan terjadi tanpa penebusan lebih dulu, iblis akan merasa adanya ketidakadilan. Oleh sebab itu, kita kalau saudara dan saya melihat salib, saudara akan melihat dua hal. Saya ulang, kalau saudara dan saya melihat salib, saudara dan saya akan melihat dua hal. Apa? Yang pertama adalah kasih Allah. Yang kedua adalah keadilan Allah. Yang pertama itu kasih Allah. Yang kedua adalah keadilan Allah. Allah tidak hanya berbelas kasih mengampuni. Jika Allah sekedar berbelas kasih dan mengampuni, iblis akan merasa manakah keadilannya. Oleh sebab itu, demi keadilan harus ada pertukaran. Saya ulang sekali lagi. Demi suatu keadilan harus ada pertukaran. Di dalam perjanjian lama, kita tahu menggunakan darah binatang, baik itu lembu jantan atau domba jantan. Kita lihat Ibrani 10 ayat keempat. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jelas, nggak mungkin darah lembu jantan atau domba jantan itu menghapuskan dosa, itu nggak mungkin. Yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Yang dosa manusia, kenapa harus lembu yang mati? Yang dosa manusia, kenapa harus domba yang mati? Iblis bilang, di manakah keadilannya? Yang dosa manusia, kenapa harus lembu atau domba yang mati? Yang menanggung dosa-dosa manusia itu. Oleh sebab itu, harus manusia yang sempurna yang menebus dengan darah. Saya ulang, harus manusia yang sempurna yang menebus manusia yang berdosa ini dari kesalahan-kesalahannya. Oleh sebab itu keadilan Allah, oleh sebab keadilan Allah, juga karena kasih Allah telah dibuktikan dengan cara mengutus putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal diutus untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia siap mati buat kita. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan. Lihat. Dan takluk kepada hukum Taurat. Begitu genap waktunya, Allah mengutus. Bukannya Allah berlama-lama, nunggu bersekian lama baru turun. Bukan.
Tapi Tuhan tahu genap waktunya kapan. Semua harus digenapi, semua nubuatan harus digenapi. Begitu terjadi penggenapannya sempurna kedatangan Yesus ke dunia ini. Terus? Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Supaya semua yang takluk kepada hukum itu diangkat atau diadopsi menjadi anak. Dengan jalan kematiannya, dia melakukan penebusan. Dengan jalan kematiannya, dia melakukan penebusan agar saudara dan saya dapat memperoleh warisan kekal. Saya ulang, dia dengan jalan kematiannya, dia melakukan penebusan agar kita semua memperoleh warisan kekal. Ibrani 9 ayat 12 sampai 15. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Iya, ayat 13. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terus Ayat 14. betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini penebusan maksudnya. Maksud dari penebusan supaya saudara dan saya bisa beribadah kepada Allah. Ketika saudara beribadah kepada Allah, ketika saudara mulai beribadah kepada Allah, saudara akan mendapatkan warisan kekal nantinya. Permasalahannya di mana? Banyak orang benar mengalami penebusan, tapi tidak masuk di dalam ibadah. Tidak masuk di dalam persentuhan dengan Tuhan. Ada 3 kata kekal di situ. Coba lihat ke ayat 15. Terus kita lanjutkan dari 15. Ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dalam dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Lihat ya. Saudara perhatikan, kalau saudara benar-benar perhatiin, ada 3 kata kekal. 1, penebusan kekal. 2, roh yang kekal. 3, bagian yang kekal atau warisan yang kekal. Pertama, saudara dapat penebusan dulu. Kedua, oleh roh yang kekal, saudara dapat berjalan di dalam kematian daging. Saudara dapat berjalan di dalam kematian daging, tujuannya untuk mendapat bagian kekal atau warisan kekal. Pertama, saudara ditebus dulu, kemudian saudara harus berjalan dalam roh yang kekal, dengan roh yang kekal. Yang ketiga, baru saudara bisa mendapatkan bagian dari warisan yang kekal. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, dia melakukan penebusan. Dia melakukan penebusan. Ada yang tahu di sini penebusan kerabat? Ada yang ngerti tentang penebusan kerabat? Kalau di dalam Alkitab ini disebut kinsman redeemer. Ada yang tahu? Pernah dengar gak kinsman redeemer? Enggak? Baru dengar? Baru dengar? Iya, katanya kalau mau khotbahnya keren harus pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit. Pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit, bahasa asing sedikit-sedikit, supaya orang bingung. Nanti tambah bingung, tambah berbobot khotbahnya. Ya, kinsman redeemer adalah kerabat yang ditebus. Coba saudara lihat,
sebenarnya tujuannya itu untuk memberi keturunan dan mendapatkan warisan lagi. Warisan yang sudah hilang itu ditebus kembali untuk mendapatkan keturunan juga. Ulangan 25 ayat 5 sampai 8. Ini kita bicara soal penebusan dulu. Nanti saya akan jelasin lagi mengenai kinsman redeemer. Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Coba dengerin ya. Lihat terus. Maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Nah, ini disalahgunakan akhirnya sama banyak orang tentang perkawinan ipar. Sebenarnya ini kinsman redeemer, ini menunjuk pada Yesus yang adalah kerabat kita. Oke, terus? Jadi gini, saudara pernah dengar gak waktu orang Farisi datang ke Tuhan, dia bilang gini, si A mati, si B jadi janda, istrinya jadi janda. Terus kemudian si B kawin sama adiknya. Kawin lagi sama adiknya lagi, mati lagi kawin lagi sama adiknya. Terus orang-orang Farisi tanya, siapa suaminya? Ingat gak? Itu sebenarnya dia lagi ngomong tentang kinsman redeemer, tentang penebusan kerabat. Jadi kuncinya begini, seseorang tidak punya anak, itu harus diberi keturunan, tapi gak boleh dari lingkungan luar, harus dari dalam. Harus dari dalam. Ini bukan berarti ini harus dipraktekkan dari segi dari segi dunia nyata, bukan. Ini bicara soal Yesus yang adalah kerabat kita dan dia menebus kita dari semua kehilangan-kehilangan kita dan supaya kita dapat memberi dia keturunan. Keturunan ilahi. Terus Ayat 6, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Terus? Ayat 7, tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Nah, saudara ingat kasus ini terjadi ketika meninggal, dia punya adik Onan. Onan dipaksa kawin dengan istrinya Kemudian, kenapa? Kemudian Onan tidak mau punya anak. Akhirnya timbul kejahatan di situ. Saking dia tidak mau punya anak, dia buang spermanya di luar. Ngerti dah? Kenapa? Karena dia harus memberi keturunan sebenarnya. Kalau dari hukum ini dia harus memberi keturunan. Faham? Jadi terjemahannya bukan dalam arti lahiriah, tapi dalam hal rohani sebenarnya. Ini terjemahannya dalam hal rohani. Saya berharap saudara bisa ngerti nih. Ya. Terus, nah si Onan ini nggak mau beri keturunan. Saudara tahu nggak cerita ini? Tahu? Nah, terus kemudian mati si Onan, harus kawin lagi sama adiknya sampai dia punya keturunan. Nah, ini yang dinamakan penebusan kerabat. Nah, nanti kalau asetnya hilang, ketika dia kawin terus suaminya meninggal, asetnya hilang, dijual. Nah, ini adiknya harus menebus semua asetnya. Menebus semua bagian-bagiannya. Nanti saudara akan perhatiin dan ini yang dilakukan Yesus sebenarnya.
Sebenarnya peraturan kinsman redeemer ini atau penebusan kerabat ini lebih panjang dari apa yang kita bisa bayangkan. Terus lanjutkan. Ayat 8, kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri. Ya, dia harus ngomong kalau dia nggak suka dia jadi istrinya. Jadi ada hukum-hukum tertentu, ini yang namanya hukum Taurat, dan jelimet banget. Sebenarnya ini kalau kita terjemahkan, ini bayangan dari apa yang terjadi sekarang. Ini yang disebut penebusan kerabat. Ini terjadi pada Rut. Rut tahu Rut? Ya tahu. Rut dan siapa? Boas. Nah, Boas itu jadi kinsman redeemer. Asetnya Rut semua hilang kan? Pada waktu suaminya meninggal, Mahlon, Kilion meninggal, asetnya semua hilang. Nah, oleh sebab itu, Boas berdiri menjadi penebus kerabat. Boas berdiri menjadi penebus kerabat untuk mengembalikan citranya Rut. Ngerti gak sih? Ngerti? Coba lihat, Rut 4 ayat 9 dan 10. Rut 4 ayat 9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan Iya, segala jadi milik Kilion." Elimelek punya anak Mahlon dan Kilion. Anaknya dua-dua mati. Si Rut ini ikut si Naomi. Nah, yang nebus semuanya itu namanya Boas karena dia saudara dari Elimelek. Ini yang namanya penebusan kerabat. Terus Dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. terus 10. Ayat 10, juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku Aku ambil menjadi istriku. Terus untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Nah, ini yang disebut kinsman redeemer atau penebusan kerabat. Terus ada cerita lagi. Ada cerita lagi. Saudara tahu nggak cerita Abraham waktu Lot diculik? Pernah baca nggak? Yang culik siapa? Hah? Siapa? Oke, puji Tuhan tahu. Untung nggak ada yang jawab. Yang culik siapa? Penculik lah. Jadi gini ceritanya. Nih, orang Israel itu harus memastikan keluarga ini pulang ke rumah Bapa. Bisa ngerti? Lihat dulu tradisi mereka. Saudara harus lihat tradisi mereka. Jadi kepala keluarga ini, yang namanya Abraham ini, dia jadi kepala keluarga dan dia harus memastikan semua keluarga ini berkumpul. Ngerti? Ngerti gak? Dan kemudian Lot diculik. Oleh sebab itu Abraham pergi berperang. Melepaskan Lot. Ini penebusan kerabat. Kemudian apa yang terjadi? Lot dibawa pulang ke rumah bapaknya. Ini yang disebut penebusan kerabat. Saudara udah bisa bayang? Apa yang Yesus lakukan sama kita? Dia datang ke dunia, dia berperang lawan kuasa kegelapan. Dia berperang lawan iblis, dia berperang lawan setan, dia berperang lawan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dia mati, dia tebus saudara dan saya. Dia pergi, dia siapkan tempat di sana. Dan memastikan saudara dan saya akan pergi ke sana. Ke rumah Bapa di sana. Ini yang disebut penebusan kerabat. Dan luar biasanya lagi, saudara punya warisan. Setuju? Saudara punya warisan. Warisannya apa?
Saudara harus tahu dulu punya warisan. Bilang saya punya warisan. Warisannya apa? Kerajaan yang tidak bisa digoyangin. Kerajaan kekal yang gak bisa digoncang dengan apapun. Itu warisan kita. Dan warisan saudara baru bisa diberikan setelah ada kematian lebih dulu. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia memberikan warisan kepada saudara. Dan luar biasanya dia menebus saudara. Jadi syarat dari penebusan kerabat yang pertama apa? Yang paling pertama itu pasti harus kerabat. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia dalam rupa Allah, dia gak mempertahankan rupanya sebagai Allah. Terus? Ayat 8. Ayat 6, 7, ya. Ya, 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia ambil rupa kita seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan kita, supaya dia menjadi kerabat saudara. Oleh sebab itu, dia menjadi penebus kerabat. Kenapa? Karena dia sudah menjadi serupa dengan kita. Makanya tadi saya bilang pertama, enggak mungkin darah domba jantan atau lembu jantan itu menebus dosa, enggak mungkin. Harus darah manusia. Kenapa? Karena yang berdosa adalah manusia. Oke? Yang pertama, dia harus kerabat. Dan kriteria ini sudah dipenuhi oleh Kristus. Dia mengambil rupa kita sebagai kerabat kita. Dia menebus kita. Setuju? Yang kedua, dia harus mampu. Kalau dia nggak mampu nggak bisa menebus. Dia harus mampu dulu. Kenapa? Karena semua aset yang dulu dia udah diambil sama kuasa gelap itu harus dibalikin semua, kembaliin. Semua yang sudah dicuri sama kuasa gelap, termasuk gambar Allah, itu harus dikembaliin kepada saudara. Dan Yesus terbukti mampu. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya, dia mampu, dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Artinya dia mampu untuk menebus saudara. Dia mampu untuk menjadi penebus saudara. Dan dia sudah membuktikannya. Yang ketiga, willing. Dia harus mau. Mau gak Tuhan menebus saudara? Pertanyaannya, mau gak Tuhan menebus saudara? Mau gak? Mau. Dia udah buktiin loh. Saya dulu pernah punya gambar satu. Ada di kamar saya. Tulisannya gini. Ketika saya datang ke Tuhan dan saya bertanya, Tuhan sejauh mana Engkau mengasihiku? Tuhan gak jawab. Tuhan hanya rentangin tangannya. Dia naik ke kayu salib, dia rentangin tangannya. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia gak jawab sesuatu kata. Tapi dia buktikan dengan tindakan. Dia melakukan penebusan yang sempurna. Sekarang saudara lihat lagi, fokus Yesus selalu pada Yerusalem. Kalau saudara boleh perhatiin, mulai dari Lukas 9 sampai Lukas 23. Yesus berjalan selalu fokusnya pada Yerusalem. Apa Yerusalem? Tujuan dia datang ke dunia ini, yaitu untuk mati di atas kayu salib, menjadi penebus kita. Lukas 9, 52 sampai 53. Lukas 9 ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia
Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Terus 53. Ayat 53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Karena dia sedang berjalan menuju Yerusalem. Ngapain di Yerusalem? Dia harus mati di Yerusalem. Dia harus serahkan nyawanya di Yerusalem. Tujuannya itu. Perjalanan menuju Yerusalem. Sekarang saudara lihat lagi, Lukas 13 ayat 22. Ya, Lukas 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. terus dia fokus terus perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem, dia tujuannya jelas ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya. Terus 32, 33. 32. Ya. Ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Serigala siapa? Herodes. Herodes Tuhan panggilnya si serigala. Ya, bukan Sriyogo. Terus, Aku mengusir setan dengan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. ya, terus 33. Ayat 33, tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidakkah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ya. Jelas gak? Fokus Yesus adalah perjalanan ke Yerusalem. Sekarang saudara tahu dah perjalanan saudara kemana? Kemana? Saudara sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Gimana caranya? Gimana caranya saudara fokusnya ke Yerusalem yang baru? Gimana caranya? Enggak ada cara lain selain kematian daging dan hidup yang baru. Enggak ada cara lain selain saudara matiin diri saudara terus. Matiin kedagingan saudara, matiin keinginan saudara. Dan terus berjalan dalam hidup yang baru. Baru saudara bisa sampai ke Yerusalem. Pertanyaan saya sama saudara, tujuan saudara kemana? Tujuan saudara kemana? Ke Yerusalem. Saudara harus punya satu tujuan. Saya akan masuk ke Yerusalem yang baru. Gimana caranya? Saya harus nyerahin nyawa saya selama perjalanan hidup ini. Saya harus matiin semua kedagingan-kedagingan saya. Saya harus matiin kehendak-kehendak saya. Supaya Yesus berdaulat di dalam saya. Wahyu 5 ayat 6. Waduh, ini luar biasa. Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Iya, ini pakai katanya seperti telah disembelih yang sebenarnya kurang pas. Karena ini pakai kata present continuous tense yang pakai kata Yunani yang dari asal kata spaso yang artinya baru saja disembelih. Baru saja disembelih. Atau baru saja dipersembahkan. Ini pakai katanya present continuous tense. Jadi berlangsung terus menerus. Bisa ngerti enggak? Spaso yang artinya baru saja dibunuh atau baru saja disembelih. Jadi apa yang saya mau nyatakan di sini? Saya mau nyatakan di tempat ini. Salib itu fresh. Salib itu fresh. Enggak ada usang. Salib itu enggak usang. Wah kuno, salib itu udah kuno, udah 2000 tahun lalu. Enggak, salib itu fresh sampai hari ini. Fresh. Benar-benar fresh. Saya pernah ngomong sama saudara, penisilin ditemukan kapan? Alexander Fleming? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Nyata ditemukan, dicap penisilin ditemukan itu 28 September 1928. 1928. Alexander Fleming temuin itu penisilin. Sampai hari ini masih berguna nggak? Masih berguna nggak? Saudara masih suka minum antibiotik nggak? Masih berlaku nggak antibiotik? Masih. Itu penemuan berapa tahun yang lalu? Hampir 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Nyaris 100 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini masih bermanfaat. Salib itu 2000 tahun yang lalu. Tapi manfaatnya, khasiatnya itu terasa sampai hari ini. Setuju? Khasiatnya itu terasa sampai hari ini. Oleh sebab itu spaso, artinya dia baru saja disembelih. Baru saja dipersembahkan. Baru saja dibunuh. Jika kita lihat salib sebagai sesuatu yang fresh, maka kita pun harus terus-menerus disegarkan oleh pengorbanannya. Kalau saudara ngelihat salib sebagai sesuatu yang fresh, saudara harus terus-menerus disegarkan oleh pengorbanan ini. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Pertama tadi penebusan. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama itu penebusan. Yang kedua itu pelayanan perdamaian. Sekarang saudara perhatiin Mazmur 106 ayat 23. Yang pertama pelayanan penebusan. Yang kedua pelayanan perdamaian. Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi diri di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Saya tanya sama saudara, apakah Musa lebih sabar dari Tuhan? Kalau saudara ngelihat gini, saudara saya tanya, Musa lebih sabarkah dari Tuhan? Hah? Enggak, kenapa dibilang begini? Saudara harus tahu, cara penulisan perjanjian lama itu adalah menggambarkan perjanjian baru. Kalau Tuhan Yesus, Musa digambarkan sebagai, Tuhan Yesus digambarkan sebagai Musa. Kalau Tuhan Yesus tidak mentengahi, kita mati dalam murka Allah. Ngerti gak sih? Udah jelas? Sekali lagi saya ulang. Kalau Tuhan Yesus gak berdiri menengahi kita, perseteruan kita dengan Allah, kita udah mati di dalam murka Allah. Benar. Ulangan 9 ayat 25-26. Ulangan 9 ayat 25. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Terus. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu semua. Terus. Ayat 26. Dan aku berdoa kepada Tuhan. Kataku, ya Tuhan yang maha kuasa. Janganlah musnahkan Tuhan umat Yesus milikmu sendiri. Yang kau tebus dengan kebesaranmu. Dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Luar biasa. Sekarang saudara perhatiin. Perhatiin baik-baik. Bukankah Tuhan Yesus telah menjadi pendoa syafaat kita? Lihat di situ. Aku berdoa kepada Tuhan. Jangan musnahkan umat milikmu sendiri. Yang telah kau tebus dengan kebesaranmu. Buat apa kamu bawa keluar dari Mesir kalau engkau bunuh juga? Ini yang namanya pelayanan perdamaian. Pelayanan perdamaian apa? Pelayanan perdamaian apa? Pelayanan menutup celah. Sekali lagi saya ulang. Pelayanan perdamaian adalah pelayanan menutup celah-celah yang terbuka. Roma 8 ayat 34.
Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus telah mati, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga. Kayaknya gak ada huruf E deh. Gitu. Terus? Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yo, lihat, dia jadi pembela bagi kita. Bayangin ya, kalau di dalam ruang sidang, ada terpidana. Terpidananya namanya Ferdi. Pendakwanya, penuntut umumnya itu namanya iblis. Hakimnya itu Tuhan. Bisa bayangin Tuhan Yesus berdiri menjadi pembela saya. Ini yang disebut pelayanan perdamaian. Saudara ngelihat apa yang dilakukan Musa. Dia menengahi perseteruan antara manusia, orang-orang Israel dengan Allah. Dia tengahi di situ dan dia bilang, Tuhan jangan punahin dia. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Pelayanan perdamaian. Tolong simak ya. Cemburu Tuhan itu selaras dengan cintanya Tuhan. Cemburu Tuhan itu selaras dengan cintanya Tuhan. Ternyata ada satu hal yang saya sepertinya maaf. Nanti saya akan bagikan satu dialog antara saya dengan Tuhan. Nanti saya akan bagikan di akhir khotbah ini. Dan ini kejadian tadi pagi. Ini kejadian tadi pagi. Dia datang menjadi pendamai. Dia menutup celah kita agar kita terhindar dari murkanya. Ibrani 2 ayat 17. Dia tutup celah-celah kita supaya apa? Supaya kita bebas dari murkanya. Terus? Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Terus? Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Dia mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini yang disebut pelayanan perdamaian. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Lihat. Kalau, saya tanya nih. Kalau kota, pertahanannya di mana? Tembok. Kalau temboknya udah roboh, siapapun bisa serang. Betul? Betul? Ya, sekarang lihat ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah orang yang mudah diserang oleh kuasa gelap. Orang yang kalah. Orang yang nampak kelemahannya. Mau ngelihat kelemahan orang, colek sedikit aja. Kelihatan kelemahannya. Singgung sedikit aja. Itu kelihatan banget kelemahannya. Jelas banget kelemahannya. Singgung sedikit aja, colek sedikit aja. Itu orang yang kalah sebenarnya.
Banyak orang bilang, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung dikit-dikit. Udahlah, stoplah kita semua yang begitu-begitu. Oke, gimana caranya kita mengendalikan diri kita? Kita jadi orang yang sabar. Karena Tuhan telah menebus kita dan mengembalikan kita kepada gambarnya. Tuhan pakai Musa. Tuhan pakai Musa. Musa itu terkenal sabar. Terkenal sabar. Tuhan pakai Musa untuk menuntun 2,5 juta orang yang tegar tengkuk. Tuhan pakai Musa untuk nuntun 2,5 juta orang tegar tengkuk. Harusnya semakin bandel jemaat, semakin sabar gembalanya. Harusnya begitu. Jadi kalau mau lihat kesabaran gembala, bandel-bandel lah kamu. Tapi siap dapat hukuman dari Tuhan. Ya, gampang mengendalikan orang pakai kebutuhan. Dia lagi butuh apa? Kasih, cukupin, terus kita atur. Gampang kendaliin orang pakai kebutuhan. Tapi sulit alihkan kebutuhan orang kepada sesuatu yang kekal. Sulit banget ngendaliin orang kepada kebutuhan yang kekal. Kepada kekekalan. Kendaliin kebutuhan orang pada satu kekekalan. Itu sulit banget. Fokusnya orang itu harus benar-benar diubah. Fokus orang itu harus benar-benar diubah. Sekarang saudara udah jelas, inilah pelayanan perdamaian. Sekarang saudara jelas? Apakah Musa lebih sabar dari Allah? Bukan berarti Musa lebih sabar dari Allah. Tapi Musa menggambarkan Yesus yang berdiri di tengah untuk menengahi perseteruan antara manusia dengan Allah. Inilah yang disebut pelayanan perdamaian. Memang ya, hari ini kita udah gak nyembah berhala lagi. Kita udah gak nyembah patung lagi. Saudara udah datang ke gereja, saudara gak sujud-sujud depan patung lagi. Saudara udah gak berlutut depan patung lagi. Saudara udah gak menyembah berhala lagi. Memang. Tapi sayang, kita sering kali menjadikan diri kita sebagai berhala. Sayang banget kita sering menjadikan diri kita sendiri sebagai berhala. Saya ulang sekali lagi, saat saudara dilukai, itu baru kelihatan berhalanya. Berhalanya tersembunyi nggak kelihatan, tapi begitu saudara dilukai, itu baru kelihatan berhalanya. Dan itu bahaya luar biasa. Bilangan 25 ayat 11. Bilangan 25 ayat 11. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ya, ini bahasanya begini. Bahasanya begini, kalau ada, jangan pakai King James ya, pakai American Standard. Coba lihat, pakai American Standard. Itu lebih pas. Ada nggak American Standard atau ada terjemahan lain nggak selain King James? Aci, download dulu ya, nggak usah deh, nggak usah. Dibilang gini, he was jealous with my jealousy. Dia cemburu seperti cemburuku pada mereka. Cemburu yang kuat itu melambangkan cinta yang kuat. Cemburu yang kuat itu melambangkan cinta yang kuat. Dan Tuhan cemburu pada kamu ketika kamu menyimpan berhala di dalam kamu. Kenapa? Karena dia cinta sama kamu. Dia jatuh cinta luar biasa sama kamu. Oleh sebab itu, stoplah menyimpan berhala-berhala.
Stoplah jaga image. Stoplah jaga harga dirimu. Stoplah untuk bilang, lu jangan coba-coba nyakitin gue. Lu nyakitin gue sama aja bangunin singa tidur. Stop yang begitu-begitu. Tapi bilang, Tuhan, kalau saya belum benar-benar anti gores, tolong saya, kirim pisau-pisau yang akan menggores saya. Halo? Berani gak doa gitu? Berani gak? Jujur saya ragu loh. Serem lu doanya. Tuhan, kalau saya masih belum anti gores, tunjukkan saya Tuhan dengan cara mengirim orang-orang yang akan menggores saya. Ini yang diucapkan oleh pemazmur. Pemazmur bilang apa? Ujilah aku. Try me. Uji aku. Coba aku. Uji aku. Coba aku. Apakah aku benar-benar mengasihimu? Saya selalu bilang sama saudara. Selalu saya bilang sama saudara. Bilang I love you cukup 2 detik. Bilang I love you cukup 2 detik. Coba praktekin. Seumur hidup. Ya, Martin ya, sama Lia ya. Kamu bilang I love you sama Lia misalnya. Kamu ngomong, Lia I love you. Kamu bilang gitu. Tapi kamu harus praktekinnya seumur hidup kamu. Saya bilang I love you sama istri saya harus praktekin itu seumur hidup saya. Oke. He was jealous with my jealousy. Dia cemburu dengan cemburuku kepada mereka. Cemburu yang kuat itu menandakan cinta yang kuat. Dan dia sangat cinta sama kamu dengan cinta yang sangat kuat. Oleh sebab itu dia cemburu sangat kuat sama kamu. Salib memang menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi pertanyaannya, apakah salib menjadi kebodohan juga buat kita? 1 Korintus 1 ayat 23-24. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, 24. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat dan Allah. hikmat Allah. Bagi orang-orang tidak selamat, dia akan bilang Kristus itu kebodohan. Percuma lu percaya sama Allah yang mati. Enggak, kita bukan percaya sama Allah yang mati, kita percaya sama Allah yang sudah mati dan hidup kembali. Ya, salib itu bukan satu kebodohan buat kita, tapi itu adalah hikmat Allah yang besar, kekuatan Allah yang luar biasa. Waktu Yesus ngalahin iblis, predikatnya apa? Bukan singa dari Yehuda, tapi anak domba Allah. Waktu Yesus ngalahin iblis dengan mencurahkan darahnya, predikatnya anak domba Allah. Anak domba udah lemah. Ini ya, domba itu lemah. Anak domba lebih lemah lagi. Tapi yang lemah bisa ngalahin kekuatan yang dahsyat. Bisa bayangin gak? Waktu dia ngalahin iblis, dia ngalahin dengan predikat anak domba Allah. Dia bangkit menjadi singa dari Yehuda. Saudara perhatiin, salib itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak selamat. Waktu Yesus disalib, ada berapa penjahat? 2. Berapa yang mengolok dia? 1. Dua-duanya yang mengolok dia. Dua-duanya yang mengolok dia, tapi 1 bertobat. Matius 27 ayat 42 sampai 44. Sorry.
Matius 27 ayat 42. Orang lain ia selamatkan, Orang lain dia selamatkan. Terus? tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Iya, 43. Ayat 40. Kalau saudara, tunggu, stop dulu. Saudara dengar cerita ini, dengar kata ini, saudara teringat kejadian di mana? Sorry, saya banyak nanya ya. Biarin, saya nanya sendiri, saya jawab sendiri, sampai saya capek sendiri. Di mana? Siapa yang bilang Golgota? Saudara ingat perkataan ini di mana? Ingat waktu di padang gurun? Iblis mau apa? Dia bilang, kalau kamu anak Allah, tunjukin. Rubah batu ini jadi roti. Loncat dari itu. Sembah aku. 3 hal. Dia mau bilang, kalau lu benar-benar anak Allah, nyatain diri lu. Sama gak? Sama sebenarnya. Dan ini yang ngomong siapa? Kalau yang di Matius 4, atau di waktu pencobaan di padang gurun, yang ngomong siapa? Iblis. Sekarang yang ngomong siapa? Manusia. Manusia dipakai iblis. Coba saudara lihat ayat 44. Ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan Penyamun-penyamun. bersama-sama dengan dia. Jadi dua-duanya terus mencela dia. Mencelahnya. Tapi yang satu di sebelah kanan bertobat. Yang di sebelah kiri enggak. Yang di sebelah kanan bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa. Kalau engkau suatu hari engkau di sana, ajak aku ke sana ya. Tapi yang satu enggak bertobat. Saudara bisa lihat gimana caranya penebusan itu terjadi. Pertobatan. Kalau kita enggak hidup di dalam pertobatan, sorry, maaf saya bilang, kita akan hidup sama seperti pencela-pencela salib. Kita akan bilang, Tuhan di mana? Gua hidup susah begini, gua nggak punya uang, gua begini. Begitu ada uang kita lupa sama Tuhan, begitu nggak ada uang kita cela Tuhan. Bukankah kita sama seperti iblis? Bukankah kita menyadari sebenarnya kita sedang dipakai oleh iblis? Hati-hati. Iblis akan berusaha tarik terus kita keluar dari jalan kebenaran. Bahkan sampai di ranjang kematian pun dia tidak akan pernah berhenti. Dia nggak akan pernah berhenti sampai kita di ranjang kematian pun. Dia akan coba tarik kita supaya kita ngedumel sama Tuhan. Oleh sebab itu saya bilang sama saudara, hargai apa yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Kita bilang kita menghargai itu karya salib Tuhan. Tapi saat kita dilukai gimana ceritanya? Saat kita mengalami kesusahan gimana ceritanya? Kita bilang kita menghargai salib Tuhan. Buktikan pada saat kita mengalami kesulitan. Buktikan. Kita nggak dipanggil untuk membuktikan benar salah diri kita. Kita nggak pernah dipanggil untuk membuktikan benar salahnya diri kita. Tapi kita dipanggil untuk menyatakan Tuhan ada di dalam kita. Kadang-kadang kita nggak usah buktiin, gua benar, lu salah, gua benar, lu salah. Nggak usah buktiin itu. Tapi kita cukup buktiin, Yesus ada di dalam saya. Dan Yesus telah menyatakan hidupnya di dalam saya. Salib itu siksaan terkejam. Orang yang disalib itu biasanya ketika disalib dia kutukin prajurit-prajurit yang nyalipin dia atau orang-orang yang nyalipin dia. Itu banyak keluar kata kutuk di situ. Tapi lihat waktu Yesus disalib, apa yang keluar? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang disalib banyak kebencian, tapi Yesus malah mengampuni orang yang menyalibkan dia. Kasihnya jauh melampaui sakit di tubuhnya.
Saya ulang sekali lagi. Kasihnya itu jauh melampaui sakit di tubuhnya. Saudara tahu, ingat kan saya pernah ngomong tentang anggur campur empedu? Masih ingat anggur campur empedu? Ya, apa campur empedu? Apa? Itu kalau orang lagi kesakitan, untuk nahan sakitnya itu harus diberi anggur campur empedu. Itu jadi morfin seperti hari ini. Untuk ngilangin rasa sakit. Yesus mau terima gak anggur campur empedu? Waktu dia di atas kayu salib, dia gak mau mengurangi rasa sakitnya. Biarin dia mengalaminya. Tapi kalau kita gimana? Sakit sedikit, aduh Tuhan kenapa gue begini? Baru bisul dikit, aduh Tuhan susah duduk ya. Tuhan kenapa ini harus terjadi pada saya? Lu makan telur sehari 10. Kita selalu nyalain Tuhan, begini salah Tuhan yang salah. Seakan-akan Tuhan itu biang keladi dari semua masalah kita. Kita gak pernah ngaca sama diri kita. Kita selalu bilang, Tuhan kenapa hidup gue susah? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Kita gak pernah ngaca sama diri kita sendiri. Kenapa lu gak bertobat? Saya berharap semua kita bisa ngerti apa yang saya bahas ini. Dia gak mau hilangin rasa sakitnya. Karena rasa sakit itu bagi dia adalah kasih dia terhadap kita. Saya ulang, rasa sakitnya itu adalah bukti kasihnya kepada kita. Bait Allah sudah roboh berapa tahun yang lalu, berapa puluh ribu tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu. Sudah roboh, satu batu pun tidak tersisa, tidak ada sisanya. Tapi sekarang Tuhan lagi bangun bait rohani, bait Allah rohani, yaitu saudara dan saya. Dulu orang-orang datang ke bait Allah untuk beribadah. Setuju? Sekarang gimana dengan kita? Apakah orang datang ke kita untuk beribadah? Untuk mencari Tuhan? Ada Tuhan gak di dalam hidup saudara? Ada Tuhan gak di dalam hidup saya? Apakah saudara sudah benar-benar menjadi bait Allah itu? Apakah saudara benar-benar sudah menjadi bait Allah itu? Kita nyatain penebusannya hari ini. Kita nyatain juga pelayanan perdamaiannya hari ini sudah terjadi. Kita nyatain kalau Yesus itu satu-satunya Son of God, anak Allah. Supaya kita benar-benar jadi anak-anak Allah yang hidup. Berhentilah untuk berbuat dosa. Berhentilah komplain sana sini. Berhentilah menyalahkan sana sini. Tapi mulailah koreksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini. Tuhan berkati. Sedikit saya mau bagikan. Saya nggak ada yang saya catat. Tapi saya ingat di kepala saya sendiri. Tadi pagi saya duduk dan saya ngerasain hadirat Tuhan di kamar. Saya duduk, saya diam, saya ngerasain Tuhan seperti ada di samping saya. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan harus baik sama saya? Saya bilang gitu sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan harus baik sama saya? Tuhan cuma ngomong gini, karena saya mengasihi kamu. Karena saya mengasihi kamu. Coba bayangin posisi saudara di posisi itu. Duduk dan saudara tanya, Tuhan kenapa sih baik sama saya yang rusak ini? Tuhan bilang, karena saya mengasihi kamu. Terus saya tanya lagi, Tuhan, kan saya rusak, saya kotor, saya jorok. Tuhan bilang gini, kasih yang benar itu tidak didasarkan pada kelakuan. Kasih yang benar itu dasarnya dari dalam yang keluar. Bukan dari apa yang kamu lakukan, kata Tuhan. Tapi karena itu natur aku, kata Tuhan.
Saya diam di samping Tuhan. Saya nanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan gak buang saya aja? Kan saya kotor, saya jorok. Ini yang bikin saya nangis gak berhenti tadi pagi. Tuhan bilang gini, membuang kamu, kehilangan kamu, jauh lebih menyakitkan hatiku dibanding apa yang kamu telah perbuat. Nangis saya, jatuh saya. Bisa bayangin, kenapa Tuhan gak buang kamu semua? Karena Tuhan bilang, buang kamu, itu jauh lebih menyakitkan hati dia dibanding apa yang kamu lakukan kepada dia hari ini. Sakit hati Tuhan kalau bisa jauh dari saudara. Saudara menjauh dari dia, itu sakit banget. Saya bilang, Tuhan ada di mana? Tuhan kasih saya flashback ke belakang. Tuhan bilang gini, aku yang merajut engkau di kandungan ibumu. Tuhan bilang gitu. Terus Tuhan bawa lagi, bayi kecil lahir. Tuhan bilang, aku yang membuat kau terlahir ke dunia ini. Terus saya bilang, Tuhan kasih lihat lagi. Aku yang membuatmu bertumbuh jadi besar. Tapi begitu besar, saya ngelihat, saya kacau hidup saya, rusak, hancur, lebur. Saya bilang, Tuhan, saya rusak. Tuhan bilang, kamu rusak, aku tunggu. Kamu rusak, aku tunggu. Aku gak pernah tinggalin kamu yang ninggalin aku, kata Tuhan. Saudara dengar gini, sakit gak hati saudara? Sakit gak apa yang telah kita lakukan sama Tuhan? Coba rasain. Rasain betapa sakitnya Tuhan, kita sakitin begitu rupa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, lebih sakit kalau aku kehilangan kamu. Sampai saya bilang, sampai anugerahku datang, engkau kujemput dan engkau mengenal aku di situ. Saya diam di kaki Tuhan, saya peluk kakinya, sampai saya bilang, saya gak pernah akan lepasin Tuhan seumur hidup saya. Saya gak akan pernah tinggalin Tuhan seumur hidup saya. Sampai mati pun saya gak akan tinggalin Tuhan. Walaupun nyawa saya harus taruhannya, saya gak takut. Selama Tuhan ada bersama saya. Saya peluk kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya gak mau lepas dari ini. Saya gak mau jauh dari Tuhan sedikit pun. Satu perkataan yang membuat saya hancur. Waktu Tuhan bilang, jelas Tuhan bilang, lebih sakit kehilangan kamu daripada merasakan sakit yang kamu perbuat sama aku. Sakit loh. Kalau sampai rasain kita, begitu besar kasih dia sama kita. Apa yang telah kita perbuat? Saya minta semua sadar di sini, sadar. Bangun dari tidur semua. Kita nih orang yang dapat rahmat dari Tuhan. Kenapa kita harus buang itu semua? Hanya untuk kesenangan-kesenangan kita sementara. Tuhan kasih lihat, waktu kecil, sampai saya besar, kemudian saya tinggalin Tuhan, saya lari dari Tuhan, hidup saya kacau, sampai saya kembali lagi ke Tuhan. Saya kembali lagi ke jalan Tuhan. Tuhan kasih lihat itu semua flashback. Dan Tuhan bilang, aku setia menunggu kamu. Sampai kamu kembali ke aku. Betapa rindunya kita harus ya untuk kembali ke Tuhan. Harus ya kita betapa rindu untuk datang ke Tuhan hari ini. Amin? Ayo sama-sama saudara kita bertobat deh. Di hari Jumat Agung ini. Dia sudah melakukan pelayanan penebusan.
Dia sudah melakukan pelayanan perdamaian. Kita yang harusnya dimurkai, kita dipulihkan sama Tuhan. Ayo tundukin kepala, minta ampun sama Tuhan. Ingat satu kata, lebih sakit kehilangan kamu dibanding sakitnya karena apa yang kamu lakukan. Tundukin kepalamu, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku atas apapun yang aku telah perbuat. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau mengasihimu Tuhan seperti Engkau mengasihiku. Memang gak sempurna. Tapi aku mau Tuhan disempurnakan di dalam kasih-Mu. Aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku mau lebih lagi tertanam di dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, tidak pernah aku mau meninggalkan-Mu. Engkau terlalu baik bagi aku. Engkau terlalu baik bagi aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, inilah jemaat-Mu Tuhan. Ini milik-Mu. Lakukan apa yang menurut-Mu baik. Tapi aku percaya Engkau menjaga dan merawat semuanya dengan sempurna. Tidak satu pun yang berkekurangan. Kekurangan kasih Tuhan yang besar. Semua limpah dengan anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.